sekarang yang jadi masalah adalah banyak kita mempertuhankan mujizat. Itu yang harus diwaspadai. Mempertuhankannya mesti tetap Yesus. Ketika kita bicara tentang kegerakan ilahi, ini kita berbicara sebenarnya tentang suatu api kegerakan. Nah, di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang apinya Tuhan ini. Nah, pemirsa sekalian, pada saat ini di episode Good News Program kami kedatangan seorang hamba Tuhan yang sudah sangat senior, yaitu Pendeta Ara Sihaan. Kita sebut Om Ara. Dan kita percaya bahwa pertemuan ini juga nggak ada yang kebetulan. Kalau pemirsa sekalian baru pertama kali mengenal Good News Program, berikan support Anda kepada kami, yaitu dengan cara apa? Subscribe dari channel ini supaya nanti ketika ada episode baru Anda akan mendapatkan. Nah, kemudian yang kedua, silakan sharekan kepada orang-orang yang Anda kenal, terutama ketika Anda mendapati kontennya ini memberkati. Banyak sekali konten-kontennya yang sudah memberkati banyak orang dan tentunya kemuliaan bagi Tuhan ya. Dan Anda juga dapat memberikan dukungan, Anda bisa press super thanks itu untuk memberikan tentunya juga dukungan finansial. Dan selama program acara ini ada nomor rekening, kalau apabila Anda digerakkan oleh Tuhan, you are more than welcome to support our ministry, karena banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan dengan support yang luar biasa dari setiap teman-teman sahabat Good News Program. Haleluya. Shalom Om. Shalom Om Ara. Satu kehormatan. Selamat untuk datang akhirnya di Good Om News bisa Program. datang ke Good News Program. Terima Satu kasih. kehormatan. Makasih Ya, buat puji Tuhan. undangannya. Ya, sering tentunya melihat nama Om, terutama berkhotbah di gereja-gereja yang saya rasa sekarang banyak sekali yang sudah mega churches ya Om. Iya. Baik di Jakarta, di kota-kota lain, di seluruh Indonesia ya Om ya. Puji Tuhan, ya. Ya, kalau kami dengar Om ini kan sudah senior nih sebagai hamba Tuhan, bergerak di tubuh Kristus. Nah, kami ingin belajar sebagai generasi yang lebih muda tentang pergerakan zaman dulu itu seperti apa sih Om kekristenan di Indonesia? Terima kasih. Saya sudah melayani Tuhan tahun ini 46 tahun. Wow. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya dipanggil dari sejak muda. Dipanggil Tuhan untuk jadi pelayan Tuhan. Saya tahu itu anugerah yang luar biasa. Waktu itu mami papi saya tidak setuju. Ya maaf nih, biasanya orang dari Tapanuli itu orang Medan. Ya. Walaupun saya nggak lahir di Medan, saya lahir di Bogor. Ya. Tapi orang tuanya biasanya ingin anak-anaknya jadi dokter, jadi dosen, jadi hakim, jadi jaksa. Waktu saya sampaikan sama mami papi saya mau jadi pendeta, mereka nangis. Oh. Nangis. Ya, Kenapa Om? boleh. Apa stigma Nggak boleh. pendeta pada zaman itu Karena apa? Om? zaman itu pendeta dianggap susah. Susah Orang miskin. hidupnya. Miskin. Makan aja mesti minta-minta Iya, gitu makan aja mesti minta-minta. Satu hal yang mami papi saya bilang, kalau kamu susah kamu jangan datang ke kita. Oh. Oh, wow, sampai keluar omongan seperti itu Om. Terus saya diem, saya nggak balas. Karena nggak ada gunanya dijawab. Ya. Lebih bagus dibuktikan. Terus saya jadi hamba Tuhan, tapi saya bertanya dulu sama Tuhan, benar gak nih? Jangan sampai nanti di tengah jalan berhenti gitu. Ya. Saya berdoa, Tuhan benar gak nih Tuhan? Mami saya nangis, papi saya nggak setuju. Terus di sebelah kamar saya punya kamar, di sebelahnya ada pohon pohon beringin kecil, pohon beringin yang dibonsai. Saya bilang Tuhan kalau betul Tuhan mau panggil saya jadi pelayan, kasih saya tanda. Saya bukan tidak percaya panggilan itu, tapi saya
masih muda Tuhan, saya perlu ada peneguhan. Ya. Kalau betul Tuhan mau panggil saya, kasih saya peneguhan. Ya. Ya, saya bilang dalam nama Yesus, pohon beringin kecil ini mati sampai ke akar-akarnya. Waduh. Itu saya lakukan pagi hari. Ya, terus besoknya saya lihat dia kering. Wah. Mati sampai ke akar. Mati sampai ke Waduh. Seperti akar-akarnya. Tuhan Yesus yang mengutuki pohon ara itu ya. Kita tahu pohon beringin itu susah mati. Ya. Oke. Oleh karena itu saya nggak ragu-ragu lagi lah. Walaupun pasti memang Tuhan. udah ada panggilan, tapi itu cuma meneguhkan karena tantangan di depannya udah ada. Ya. Terus Om enggak berdoa lagi minta supaya pohonnya hidup kembali gitu. Oh, itu mungkin saya lupa karena saya exciting. Oke. Saya senang sekali. Iya, Ya, senang sekali Tuhan ada, Tuhan hidup. Iya. Walaupun saya tidak melihat, saya tetap percaya. Tapi waktu itu masih muda, perlu ada peneguhan lah gitu. Betul, Iya. betul. Usia berapa waktu itu Om? Muda sekali, masih muda. Sudah lulus? 17-an? 17. 17. Oke. Iya, iya. Terus di zaman kita nggak ada pendeta bisa ditanya. Kenapa Maksudnya? ya? Karena memang nggak ada yang pendeta yang familiar. Oh, Iya. karena jumlah pendeta juga tidak Nggak sebanyak banyak. sekarang. Oke. Nggak ada. Iya, Jadi nggak kayak sekarang misalnya si A bisa nanya, Iya. Om Ara mau tanya dong gitu. Tanya jawab, Bisa, tapi waktu itu nggak Nggak ada. ada. Iya. Dan tidak ada yang tempat untuk belajar juga nggak ada. Oh, sekolah teologi ya, belum sekolah, tapi maksudnya untuk belajar ngomong Untuk diskusi diskusi. nggak ada. Oh, iya, iya. Ya, terus ya sudah mulai bertindak. Saya sekolah, saya tamat, saya langsung melayani. Iya. Melayani, saya tahu saya nggak bisa main-main. Ya, dan memang dari awal saya nggak suka main-main dalam melayani. Iya. Ya, karena Tuhan nggak pernah main-main juga dengan kita. Iya, betul, betul. Terus ya sudah saya terlibat dalam pergerakan yang ada di Indonesia. Saya sudah melayani dari Aceh sampai Papua, Wow. dari Sangir sampai Kupang. Wow. Iya. Papua yang paling ujung tuh, Iya. ya Merauke. Merauke ya. Merauke. Jadi dari Sabang, Sabang sampai sampai Merauke. Merauke. Itu kan Saya lagunya Om. Dari Sabang sampai Merauke. Loh. Iya. Iklan itu. Iya, Enggak, itu itu kan iklan. lagunya tapi ya. Sudah melayani dan saya berkesimpulan Tuhan royal untuk jiwa-jiwa. Iya. Saya nggak tahu berapa besar biaya itu yang Tuhan keluarkan untuk melayani dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Talaut. Kupang. sampai Kupang. Om, gitu. mau tanya ya Om. Kalau zaman sekarang kan transportasi mudah ya Om. Tiket pesawat pun memang nggak murah zaman sekarang. Tetapi zaman dulu tiket pesawat juga pasti juga mahal dan juga tidak banyak. Nah Om perginya naik apa itu waktu itu? Perginya sepotong-sepotong, naik kapal, Ya, kapal laut. kapal laut, Ya. tapi juga nggak ada yang nggak ada kapal lautnya, naik kapal perahu. Perahu nelayan. Ketinting perahu. orang bilang Iya, atau skoci. ketinting. Bu. Oke. Iya, iya, iya. Ya, jadi nggak kayak sekarang. Ya. Sekarang udah baik, transportasi itu cuma alat, ya dalam arti tanda kutip, kalau hatinya cinta Tuhan, alat apapun yang Bisa dipakai dijalani. bisa dijalani. Iya, karena itu cuma alat ya. Cuma alat, bukan Iya. bukan tujuan Betul, gitu. betul. Iya. Kan kemudian yang berikutnya Om, kalau misalnya naik kapal kan kapalnya bukan kapal mewah ya Om, kapal yang sederhana ya. Dan waktu itu mungkin juga bawa baju nggak bisa banyak, bahan makanan nggak banyak, terus hotel tidak ada. Terus gimana Om? Bisa cerita nggak kondisi pada waktu itu? Kalau kita melayani dulu kita bawa duit sendiri. Bawa duit sendiri. Jadi nggak ada PK itu nggak ada persembahan Nggak kasih. ada, kita nggak pernah satu kali uangnya habis pulang dulu ambil duit pergi lagi. Oh gitu. Iya. Iya, Om dapat duitnya dari mana boleh tahu nggak? Kalau zaman dulu. Duitnya dulu ada teman-teman yang berkomitmen, Partner ya. ya partner yang berkomitmen yang bilang
kita support kamu. Wow. Ya, kita support kamu untuk melayani. Jadi ini penginjil ya, yang untuk pergi kemana-mana ya, itu tadi. Tapi kita bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Karena kita tahu semua dari Tuhan. Betul. Dan kita menganut paham dipercaya kepada yang patut dipercaya. Ya, tidak dipercaya kepada semua orang. Jadi kita belajar bertanggung jawab. Banyak mujizat terjadi, banyak hal-hal yang gak masuk akal terjadi. Boleh cerita beberapa daripada mujizat-mujizat yang tadi itu? Satu kali saya sudah terlalu lama di Panie. Panie itu di mana? Tempatnya di Papua itu? Papua. Iya, Papua. Tempatnya Ibu Mei. itu, Ibu Mei. Dulu masih rawan. Iya. Dulu masih rawan. Masih rawan. Terus rawannya dari apa, rawan dari semuanya. Penyakitnya malaria. banyak. Malaria kena juga malaria. Ya, terus kemudian itu. apa lagi? Rawan keadaan ya dulu sama sekarang hampir mirip juga. Iya, iya. Maksudnya bisa terbunuh ke sana? Iya, bisa. Wow, terus kemudian? Rawannya segala hal rawan. Kalau pergi ke sana nggak mikir untuk pulang. Oh, sampai kayak gitu, Om? Iya, habis memang rawan. Terus saya udah lama di sana, saya pengen pulang. Pengen pulang, uang udah habis. Wow. Uang udah habis, mau ngomong sama siapa, nggak ada. Ya, terus doa pagi ada orang tiba-tiba datang, suami istri. Ya. Memang kita pernah layani orang itu jauh, transmigran. Ya. Ya, banyak transmigran di sana. Terus dia datang. Lantas saya tanya mau ngapain pagi-pagi jauh-jauh. Dia bilang kita udah doa Pak Ara. Kita kan ada hasil panen gitu. Kita udah kumpul-kumpul. Iya, kita udah doa kita mau kasih siapa gitu. Akhirnya mereka bilang kita putusin mau kasih Pak Ara aja gitu. Saya hitung duitnya. Hanya bisa waktu itu beli tiket ke Biak. Oh, karena dulu semuanya mesti melalui Biak. Naik apa Om ke Biak? Naik pesawat kecil. Pesawat kecil, ya. Ke Biak karena dulu senternya Biak. Ya. Iya, dulu semua ke Biak, dari Biak baru. Ada landasan besar ya? Iya, landasan di Biak itu besar. Ya? Iya, landasan internasional gitu ya. Terus dari sana nggak ada duit kan? Ya. Habis ya pendeta tuh mungkin kasih karunia ya, nggak takut gitu. Cari gereja. Cari gereja bilang, saya ini pendeta dari sebutkan tempatnya, terus saya nggak bisa pulang ke Jakarta, uangnya cuma sampai di Biak. Saya mau bantu di sini dulu. Diterima Om? Terima. Oh, zaman dulu gitu ya? Wajahnya wajah bagus soalnya dulu. Iya, wajahnya wajah bagus. Oke. Ya, pada waktu itu. Ya. Ya, terus biasanya gereja-gereja aliran Roh Kudus tuh suka nerima gitu. Oh, gitu. Ya. Suka tangan terbuka, nggak banyak nanya misalnya. Ya, itu keistimewaan aliran Roh Kudus pada waktu itu. Ya. Aliran Roh Kudus itu berarti aliran Pentakosta, karismatik gitu ya Om gitu ya? Ya, GPDI apalah gitu yang begituan. Terus saya bantu, saya bisa khotbah, saya khotbah nggak mikir ada dapat uang, enggak, lakukan aja. Terus sharing sama gembalanya di situ. Saya permisi mau pulang. Kok pulang gitu? Di sini aja. Udah kawin belum? Belum saya bilang. Belum saya bilang. Umur berapa waktu itu? Masih itu muda sekali. Terus dia bilang di sini banyak gitu. Di sini banyak.
Dalam hati saya kok di sini nggak pulang-pulang nanti. Itu kan cara ngikatnya Om, supaya Om nggak jadi pulang ke Jakarta. Mungkin Terus- om mereka merasa bahwa wah ini korbannya bagus nih, nggak boleh pulang nih, harus beranak pinak di sini nih. Nggak tahu banyak bagus, tapi segenap hati iya. Ya. Ya, yang ngukur bagus tuh ya bukan kita. Jemaatnya. Ya, jemaatnya. Iya. Tapi dia senang karena orang tambah Tambah bagus. datang. Terus saya bilang, kalau Tuhan izinkan sih saya balik lagi. Ya. Tapi saya mau pulang gitu. Karena waktu saya datang tuh bilang, saya bantu dulu berapa lama nanti izinkan saya nanti pulang gitu. Om bantu berapa lama di gereja itu akhirnya? Hampir 4 bulan. Wow. Ya. Wow. Jadi bukan cuma kunjungan over the Enggak, weekend, enggak. Jumat Sabtu Minggu gitu ya. Kayak zaman sekarang kan Enggak. Jumat Sabtu Minggu aja ini pendeta nggak pulang-pulang ini. Enggak. Tapi Dan kita waktu mau balik Jakarta sudah ada uangnya Om? enggak ada, dia kasih Tetap. saya. Oh, dikasih. Kita diajar dulu kalau ada pemberian, Iya. kita tanya ini untuk siapa. Iya. Kalau dibilang untuk gereja, kita kasih ke gereja, Iya, walaupun betul. via kita. Iya, betul. Jadi kita kasih, ya kadangkala dikasih untuk kita, tapi kita pikir kita untuk apa, orang ada makanan, kita kasih. Oh, gereja menyediakan makanan, tempat Ya, tinggal gitu ya. Kita kasih, terus kita bilang kita pulang, dikasih ongkos pulang Sampai tiba di Jakarta. sampai di Jakarta. Terbang atau naik kapal? Naik pesawat loh. Oh, Dia, bagus dia- berarti. Mahal dia juga ya bantu, itu ya. mahal waktu itu. Mungkin dia berharap saya supaya balik lagi gitu. Ada lagi banyak mujizat. Itu menurut saya Tuhan memanggil, Tuhan bertanggung jawab. Dan Tuhan memperlengkapi. Yang penting dari pihak kita tulus-tuluslah. Ya. Om, Lakukan. ada orang yang bilang gini, mujizat itu kan sesuatu yang di luar nalar ya. Misalnya ada orang minta disembuhkan. Terus kemudian kalau tidak disembuhkan, apakah sebenarnya kita itu berhak untuk tetap minta kepada Tuhan atau tetap percaya atau bagaimana Om? Saya meyakini mujizat terbesar waktu kita diselamatkan. Betul, Itu amin. mujizat terbesar. Saya percaya mujizat masih ada Sampai hari ini ya? sampai hari ini. Kenapa saya percaya? Karena Yesus Kristusnya tetap sama. Iya, nggak Iya. Dulu, kemarin, dan selama-lamanya. Iya, tetap sama. Ya. Ya, kalau tetap sama, dia si pembuat mujizatnya tetap sama, tentunya kita bisa mengalami Ya, sampai hari ini. Tapi saya dari dulu sejak jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah mempertuhankan mujizat. Saya mempertuhankan Yesus. Oh, definisinya mempertuhankan mujizat dan mempertuhankan Yesus itu apa Om? Iya, kalau mempertuhankan mujizat kita memaksa, maksa Dan Tuhan ngancem untuk, lagi ya? ngancem lagi. untuk melakukan Iya, mujizat iya, itu. Bukankah firman-Mu berkata? Tuhan Oke. lupa ya nih, Tuh. ketiduran Tuhan gitu. Saya tidak mengatakan itu salah, Ya. tapi saya enggak melakukan akan hal itu. Iya, kalau ada yang melakukan bagaimana? Menurut Om bagaimana? Kalau dia melakukannya, dia bertanggung jawab pada Tuhan. Iya, iya. Ya, dia bertanggung jawab sama Tuhan karena mujizat bagi saya itu alat, bukan tujuan. Mujizat itu alat dan bukan tujuan. Ya, tujuan kita memuliakan Tuhan. Berarti sikap hati orang yang mengharapkan mujizat itu salah nggak? Tidak salah. Tidak salah ya? Tidak salah. Terus Tidak kemudian salah. sikap hati yang benar ketika menunggu dan mengharapkan mujizat seperti apa Om? Pengenalan kita pada Yesus itu kunci segalanya. Kenal dulu nih, Iya, sang Yesus, pembuat mujizat. iya. Iya. Terus yang kedua meninggikan firman Tuhan. Meninggikan firman Tuhan. Iya, meninggikan firman Tuhan. Iya. Apakah yang saya tuntut ini Sesuai apa sesuai enggak gitu, apa tidak? dengan gitu. kehendak Oh, Tuhan. Alkitabiah Iya, nggak? Iya, Alkitab. Kadang-kadang Tuhan memberi, tapi Tuhan enggak suka memberinya. Iya. Oh, Iya. kadang-kadang Tuhan memberi Iya, meskipun anak Tuhan yang nggak hilang suka. buktinya. Oh, iya benar juga ya. Betul. Anak Iya, yang iya, iya, hilang iya. gitu. Karena namanya disebut, ya dia bertanggung jawab atas namanya. Dia tetap mempermuliakan namanya. Tapi saya tidak
melarang orang meminta mujizat, karena kadangkala orang bertumbuh juga melalui mujizat. Iya, iya. Iya. Ada orang-orang yang menerima mujizat, ada orang-orang yang tidak menerima mujizat. Menurut saya kalau tidak menerima mujizat nggak apa-apa, karena dia udah menerima keselamatan yang jauh lebih berharga. Paulus juga nggak dapat mujizat. Yang duri dalam daging itu. Iya, dia Betul. udah berdoa. Dia katakan, ya Tuhan, ya minta dilalukan. Ya Tuhan, ambil duri dalam daging. Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Jadi maksud saya bukan yang mendapat mujizat itu lebih rohani atau yang lebih beriman, lebih gitu beriman. Yang tidak mendapatkan mujizat kurang iman, tidak diukur dari situ, karena itu kedaulatannya Tuhan. Kalau tidak diberi sama Tuhan, pasti ada maksud Tuhan di balik itu buat hidupnya, rencana lain buat dia. Iya, iya. Jadi suka-sukanya Tuhan mau memberi mujizat atau tidak, gitu ya. Iya. Tapi sebagai anak Tuhan kita boleh dong, kalau misalnya sakit kita minta disembuhkan, miskin diminta jadi kaya, jomblo pengen pasangan hidup, apakah itu boleh Om? Bukan bilang nggak boleh, tapi hak tidak selamanya harus digunakan. Hak tidak selamanya harus digunakan. Karena makin dewasa orang, makin dewasa rohani seseorang, tujuan utamanya dalam hidupnya bagaimana menyukakan akan hati Bapa. Oke. Iya. Iya. Karena itu jauh lebih bagi dia jauh lebih membahagiakan. Iya, iya. Kalau kita punya papa, ya udah minta papa nggak kasih, bukan papa nggak sayang kita. Ya, bukan papa di rumah kalau anaknya minta, dia Mungkin udah papanya tahu ini nggak bagus mintanya nih. Iya. Mintanya mobil tapi masih umur 7 tahun. Iya, Belum waktunya. gitu. Iya, iya. Jadi makin dewasa seseorang lebih berani memberikan haknya. Memberikan haknya dan hatinya kepada Iya. Tuhan. Nah, karena gini Om, hari-hari ini kan ada juga orang-orang yang zaman sekarang kan netizen itu mudah berkomentar. Semua dikomentarin ya Om. Nah, termasuk orang minta mujizat ini. Kok kamu ngatur Tuhan? Nah, apakah batasan menurut Om sebagai seorang teolog dan dosen nih ya, batasan apa Om yang benar untuk seseorang itu ketika mereka mengharapkan mujizat tetapi to the point of untuk tidak ngatur Tuhan? Satu kali saya melayani di Sentani. Ya. Sentani KKR di Papua dekat lapangan terbang. Ribuan orang hadir di lapangan bola itu. Lantas waktu saya pas giliran saya khotbah yang ditetapkan oleh panitia, tiba-tiba hujan. Ya. Terus saya berdiri waktu belum khotbah, belum dipanggil khotbah, saya langsung berdiri pegang mic. Saya bilang, jangan keluar dari lapangan ini. Ya, yuk kita berdoa, kita panggil nama Yesus. Yeah. Saya berani dan saya nggak pernah lupa saya katakan, Yesus itu Tuhan, namanya berkuasa. Amin. Lantas saya bilang, kalau Tuhan yang kita panggil tidak memberikan mujizat, jangan percaya kepada Dia. Yeah. Kita mau berdoa supaya hujan Hujannya ini berhenti. Karena firman belum disampaikan. Kadang-kadang iblis yang mau mencuri. Karena firman belum disampaikan. Ya, iblis kan kita tahu pencuri. Iblis firman belum disampaikan, kan dia nggak mau orang dengar firman. Betul, Biar lebih baik bubar. pulang. Iya. Supaya sesat, dan kita tahu Sentani itu pusat perdukunan. Iya, dari awal kita udah dikasih tahu. Terus saya bilang nggak susah-susah, doa yang mendatangkan mujizat yang ada kuasa itu bukan soal panjangnya. Kadang-kadang kita mendramatisir gitu. Ya, padahal bukan soal lamanya dan bukan soal caranya. Saya cuma berdoa dalam nama Yesus, aku katakan saat ini juga hujan berhenti. Nggak lama-lama. Berhenti Om. Iya, di luar hujan, di lapangan itu nggak hujan.
Wow. Keren banget. Itu membuat pertobatan yang Wow. luar biasa. Wow, keren banget itu. Jadi orang yang di luar rebutan Malah masuk. ke dalam. Wah, malah dapat Malah firman dengar Tuhan. firman Tuhan. Itu untuk dengar firman pada Iya, akhirnya. iya, iya. Nah, oke. Parameternya apa? Orang yang minta mujizat ternyata tanpa dia sadar atau tidak sadar ini ngatur Tuhan nih. Gitu, Om. Yang paling penting kalau saya doain orang, yang paling utama bagi saya, kalau dia masih bisa dengar firman, saya Ya. kasih firman. Itu nomor satu. Ya, saya nggak pernah mau terburu-buru doain orang minta mujizat. Itu enggak. Iya, iya, iya. Itu enggak. Kalau masih bisa ya, kan ada yang nggak bisa, udah Iya. sekarat. Yang kedua, saya tantang dia mesti terima Yesus. Iya. Ya, baru yang ketiga saya minta kalau sakit minta disembuhkan. Rasanya 90% dijawab tuh. Puji Tuhan ya. Karena mujizatnya ada bermacam-macam. Ada yang saat itu sembuh saat itu. Iya. Ada yang memerlukan ketekunan kita. Kadang-kadang saya datang 3, 4 kali, 5 kali Iya. baru Baru sembuh sembuh. orang itu. Oke. Iya. Nggak instan. Iya, jadi kita mesti ngajar firman buat dia. Iya. Iya. Satu kali saya diundang oleh teman untuk berdoa saudaranya di Sumber Waras tuh. Di Surabaya. Sakit keras, enggak Nggak, Sumber Surabaya, Waras di Jakarta. di Grogol situ. Grogol. Iya. Parah sakitnya, sangat parah. Dan saya diminta karena sahabat baik, ya saya bilang saya usahakan lah. Tapi kita tahu Jakarta, ya walaupun itu bukan alasan, tapi memang nyampenya di situ bukan apa-apa, dia udah mati. Waduh. Oh, karena kena macet. Iya, nggak Oke. mati, parah, udah mati. Waduh, perasaannya gimana tuh? Ya. Saya bilang, saya nggak mau bikin alasan macet, nanti tambah sedih. Iya. susah. Saya peluk dia, saya bilang boleh saya lihat Hmm. Tuhan ada di sini. Saya ngomong iya di atas iya, tidak di atas tidak. Doa itu bangkit orang. Oh ya. Iya, Wow. ya saya ngomong iya di atas iya, tidak di atas tidak. Wow. Sakit Saya apa itu? sebenarnya nggak suka cerita mujizat. Saya paling jarang. Ini karena ditanya. Iya. Ya, satu kali pendeta Arifin, Iya. ya yang di Bali ketemu saya. Saya ketemu orang di Australia. Katanya kamu doain saudaranya mati bangkit. Wow. Iya. Saya bilang iya. Kenapa nggak cerita? Saya bilang enggak. Kenapa enggak? Ya enggak aja. Karena nggak ada yang terlalu istimewa di situ. Tidak terlalu istimewa. Enggak. Orang mati bangkit nggak istimewa? Om? Bagi saya tidak. Kan Yang itu bisa bagi- membuat Om jadi hamba Tuhan terkenal. Terkenal, dipanggil-panggil orang. Iya, dan jadwalnya 1 tahun penuh. Nah, saya harus katakan itu enggak penting. Yang paling penting ya orang keluarga itu bertobat atau tidak. Itu yang jauh lebih penting. Oke. Iya. Wow. Tapi keluarga itu bertobat akhirnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Itu yang ketemu pendeta Arifin tuh yang Ketemu udah di- jadi anak Tuhan di Ketemu di Australia. Australia. Wow. Oh, Iya, wow. iya, iya. Jadi Luar saya nggak biasa. pernah cerita itu, tapi karena ini cerita mujizat, ya saya cerita itu. Iya. Jadi bagi saya mujizat itu perlengkapan dari Tuhan untuk seorang pelayan. I see. Iya. iya. Karena kan Tuhan- memang ada ayat Alkitab tanda-tanda Iya, ini iya. akan Akan menyertai menyertai. orang yang Bukan percaya. tujuan. Oh. Ya, tapi itu perlengkapan dari Tuhan. Kalau Tuhan mau, ya pasti terjadi. Supaya pelayanannya efektif gitu Iya. ya. Om? Nah, Oh, nanti kita akan kembali ke cerita Om ya. Ini saya malah tergelitik mau tanya lebih dalam ini. Berarti apakah kalau ada orang yang meninggal, Om akan tanya, coba saya lihat lagi gitu? Oh enggak. Nggak setiap Tapi kasus itu ya. Om? enggak. Tapi Iya, iya, kan iya, konfirmasi dari Tuhan juga. Oke. Jadi waktu kita doain orang itu kita hati ada Ditaruh apa ya, sama- Ada tuntunan roh. ada tuntunan roh.
Jadi Iya, nggak ada template tuntunan roh, setiap kali enggak. seperti Enggak itu. berarti nih gua spesialis pembangkit Enggak. orang mati nih. Tidak. Wah, nanti bisa dimusuhin Iya. sama heaven, Om. Oh, saya pernah diminta juga untuk Iya, orang iya. supaya mati. Oh, kenapa, Om? Iya, pernah diminta. Keluarganya udah siap gitu maksudnya. Udah siap tapi udah harta habis. Oh, Udah karena sak- mahal ya. mahal, terus Untuk udah pengobatan. susah sekali. Iya. Udah susah semua, udah jatuh miskin. Wow. Udah jatuh miskin. Udah anak Tuhan juga udah terima Yesus. Terus Pak Rato kita udah percaya. Dia udah percaya Pak. Iya, iya, Pak Ara tolongin kita. Akhirnya gimana, Om? Iya. Itu gimana, Om? Ya, saya bilang saya nggak minta Tuhan cabut nyawa dia ya. Saya minta supaya Tuhan ya menolong gitu. Kehendaknya sempurna. Ya, meninggal tuh. Waduh. Berarti disukai oleh heaven ini, Om. Iya. Jadi berarti Om Ara ini pelayanannya menyeluruh ya. Untuk perpanjangan visa bisa, untuk tapi deportasi enggak. sekarang juga Itu bisa. bukan. Itu menurut saya bukan pelayanan. Oh. Bukan spesialis begitu. Bukan enggak. spesialisasi. Saya percaya nggak ada spesialisasi Oh pelayanan. gitu. Oh. Kalau Tuhan mau ya jadi. Karena Tuhan tuh punya belas kasihan. Kalau kita lihat Yesus bilang begini, maka tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Oh. Maka tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Toh si Bapak bukan masuk neraka, kalau mati masuk surga. Iya. Iya, betul, Iya. betul. Tapi menurut dokter juga udah mati suri lah. Ya itu, tapi nggak mati-mati gitu. Iya, iya. Iya, udah mati suri juga. Iya. Iya. Tapi mereka juga nggak berani begitu. Oh. Ya minta tolong Pak Ara gitu. Kan biasanya orang panggil dukun. Oh. Orang-orang dunia tuh panggil dukun. Iya. Iya, iya, iya. Panggil dukun, tapi dia udah Kristen. Iya, oke. Iya. Udah Kristen. Tapi saya nggak minta Tuhan ambil dia mati. Apa yang Om doakan? Iya, saya bilang Tuhan, dia udah percaya Yesus. Ya, keluarga ini juga percaya Yesus. Mereka dalam keadaan susah. Iya, Udah iya, punya rumah dari mulai VIP dulu. Iya, kan. iya. Terus sampai kelas maaf nih, kelas yang paling murah. Bangsal. Iya, masal. Iya. Jadi Tuhan saya berdoa minta anugerah-Mu buat keluarga. Iya. Iya. Oh, saya nggak minta mati. Iya, iya. Jadi Dan orang Kristen tuh bukan mati juga. Tidur. Orang Kristen tuh kembali ke Kembali rumah kepada Bapa. Tuhan. Jadi kita Iya, bukan mati. Iya, pulang. Kita kembali pulang Iya, ke iya. rumah Cara Bapa. pandangnya harus benar, Jadi ya. saya cerita aja kepada pemiliknya. Berarti sebagai hamba Tuhan kita tidak boleh diatur oleh orang yang ngundang kita untuk mendoakan apa ya, Om? Iya. Apakah demikian? Kita yang dewasa nggak bisa diatur. Kita Iya. boleh dengar permohonannya Iya, gitu. iya. Iya dong. Iya, kita boleh dengar permohonannya. Iya. Tapi kita nggak mau didikte oleh hal itu waktu Iya. berdoa. Om Iya. pernah nggak minta orang ada undang, Om ini ada orang tua atau keluarga sakit tapi Om supaya sembuh, Om doakan terus meninggal? Biasanya hidup biasanya. Oke, puji Tuhan. Contoh ya. Contoh, iya, iya. 2 hari, seminggu lalu Iya. di Singapura. Iya. Baru nih kejadian seminggu lalu. Iya. Saya ditelepon, keponakan saya punya teman. Dia itu pernah saya doakan. Harusnya operasi, ada masalah lah di kandungannya. Ternyata dokter bilang nggak perlu, kamu udah sembuh gitu. Terus dia ingat itu, Iya. dia punya oma masuk rumah sakit di Singapura, melepuh seluruhnya. Wow. Seluruhnya kamar isolasi. Iya. Saya ngomong iya di atas iya, saya ditelepon. Telepon rame-rame itu apa tuh namanya tuh? Loudspeaker. Itu video call. telepon rame-rame. Terus rame-rame saya sekali lagi saya biasa kalau masih bisa dengar firman saya satu ayat saya sampaikan. Kasih ayat dulu. Iya biasa lah gitu. Nyebut Yesus dulu karena mesti pusatnya Yesus. Kita mesti jujur. Kita nih tanpa Tuhan gak ada apa-apanya gitu. Betul, Iya, amin. betul. Ya terus doa tuh.
doa betul, doa itu nggak lama doa. Terus saya biasanya ngecek, kan banyak hamba Tuhan nggak takut ngecek gitu. Iya, iya. Saya ngecek gitu, karena saya tahu Tuhan nggak pernah gagal gitu. Iya. Yang gagal saya, Iya. Tuhan nggak pernah gagal. Dia bilang kering semuanya. Wah, puji Tuhan. Ini baru kering semuanya. Kulit Terus yang melepuh itu kering. melepuh. Biasa melepuh kita tahu lah dikasih Iya. apa supaya nggak rasa, supaya karena sakit. Ya melepuh diisolasi karena takut infeksi, semua kena Iya. isolasi. Dia kasih kabar saya, Om Ara ini mau dibawa pulang. Oh, Dia asal Manado. ya. Dia mau dibawa pulang. Jadi saya percaya mujizat masih ada sampai Amin. Sampai saat ini. hari ini. Iya, sampai hari ini. Kenapa masih ada? Karena Yesus si pembuat mujizatnya tetap hidup dan tetap sama Yes. sampai Haleluya. saat ini. Amin. Haleluya. Iya. Sekarang yang jadi masalah adalah banyak kita mempertuhankan mujizat. Itu yang harus diwaspadai. Mempertuhankannya mesti tetap Yesus. Ya. Yesus itu yang harus jadi fokus kekristenan. Amin. Ya. Amin. Ya. Mujizat itu alat, Ya. bukan tujuan. Ya. Keren. Ya, Ya. itu yang harus kita perhatikan. Ya, kalau tidak nanti kekristenan bisa jadi agama spiritisme. Oh. Apa itu, Om? Agama perdukunan. Kelenak-kelenik nanti. Iya, agama Oh, perdukunan. Jual karunia untuk dapatkan duit. Waduh. Ya, jual Oh. karunia untuk dapatkan nama gitu. Ya, jadi kita mesti disiplin. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Iya. Ya, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau masih bisa menegakkan firman Iya. dan meninggikan Yesus, kenapa tidak gitu? Iya. Ya. Kan ada juga hamba Tuhan yang tadi Om bilang itu. Karena ketika dia melakukan dengan metode seperti itu, sepertinya ada banyak orang yang lebih banyak suka dengan dia daripada ketika dia cuma mengajar firman Tuhan. Langsung tersenyum lebar, Om. Ya. Iya. Dan ini kan, ya Om, maksudnya maaf kata ini Om. Kan istilahnya sebagai manusia, kan kita tahu nih, ini orang-orang pada suka nih. Hukum ekonomi terjadi demand and supply. Nah, lu minta, gua jual. Saya lebih bagus saksi jawabnya. Saya ditelepon oleh Persekutuan Pengusaha. Pak Ara yuk gabung, ada apa? Ada teman kita sakit. Lantas kita datang. Dia pengusaha punya pabrik, tapi waktu main golf anfal. Oh, Oke. Main golf anfal, terus dikasih di kamar khusus yang nggak boleh siapapun masuk. Iya. ya. Diisolasi lah. Karena kaya bisa ambil kamar satu untuk keluarga kumpul. Terus saya nggak bisa ke dalam juga. Terus saya ngomong tentang Yesus pada keluarga ini. Dia belum percaya Yesus. Oh, Belum percaya Yesus. Terus saya bilang, saya nggak bisa tolong kalian. Tapi ada satu nama yang bisa menolong, yaitu Yesus. Saya cerita Yesus itu yang pertama kelahirannya, saya cerita untuk apa dia lahir. Yang kedua adalah kematiannya, untuk apa dia mati. Yang ketiga kebangkitannya, untuk apa dia bangkit. Iya. Yang keempat kenaikannya ke sorga. Yang kelima kedatangannya yang kedua kali. 4 sudah digenapi, tinggal 1. Saya bilang gitu. Lantas saya mulai cerita. Saya bilang pokoknya saya tantang, kamu mau percaya nggak pada Yesus? Ya, dia lihat saya lihat, ini serius. Saya bilang, saya nggak bisa tolong, uang kamu nggak bisa tolong. Dia ada di dalam. Saya bilang, sekarang saya tantang kamu, mau nggak percaya Yesus? Jadi ini keluarganya Iya, yang ini diizinin keluarga, ya? karena dia ada kamar Keluarganya khusus. ditantang, iya. dan mereka semua belum orang yang percaya. Iya. Terus akhirnya mau terima Yesus. Wow. Saya bilang, oke, kamu izinin, minta itu sama suster di situ, sama dokter jaga, supaya saya sama teman saya satu boleh masuk ke dalam. Iya. Iya dong, izin. Iya, izin dulu. Nggak boleh, mesti tertib. Terus izinin, boleh masuk. Ya, masuk.
sama istrinya nih. Ikut masuk boleh, istrinya boleh masuk. Iya. Terus waktu itu udah masuk nyanyi kayak kita biasalah. Iya. Haleluya 12 kali lah. Iya. 13 boleh juga. Boleh juga. Tergantung. Udah harus pas 12 kali lah ya. Enggak. Jangan sampai jadi mantra. gitu. Ya tergantung selera lah. Iya. Nyanyi rasanya udah enak gitulah. Saya nggak mau bilang udah rasa Tuhan hadir, enggak. Karena kalau kita berkumpul 2-3 orang Tuhan manggil sudah nama hadir. Tuhan Iya. hadir. Walaupun tidak dirasakan. Walaupun tidak dirasakan. betul. Karena ini ditonton oleh banyak orang, Betul. nggak boleh salah. Karena banyak kali orang suka salah, dia bilang, pemimpin pujian suka bilang, saya belum rasa Tuhan hadir di sini. Gitu. Tuhan telat karena macet. Saya suka kesel kalau begitu. Ya, Jangan ya dek, WL jangan ya. Jangan, nggak boleh. Saya rasa. Nggak boleh rasa. Kita mesti lebih percaya pada firman dari perasaan Amin. kita. Amin. Perasaan kita Haleluya. bukan Bisa firman. menipu ya Betul. Om ya. Terus sampai di situ doa yang mendatangkan mujizat nggak panjang-panjang. Kalau Tuhan mau ya jadi. Nggak, Iya, nggak pakai betul. nggak pakai tangan nggak gemeter enggak. gitu. Ya, kalau mau gemeter ambil listrik aja sedikit, hangus. Enggak pakai gemeter, enggak. Nggak pakai gemeter. Enggak. Iya. Belum tumpang tangan juga, pasti panggil nama dulu. Oh iya. Saya biasa kalau mau tumpang tangan permisi dulu. Oh. Takut dianggap nanti ada bawa sesuatu, Oh, iya, ada iya. medis kan di situ. Takut juga mesti izin. Ya nanti Ya. tahu-tahu habis doain mati nanti Om yang kena nanti ya. Iya. Jadi kita biasa begitu. Izin. Nanti ada suster yang jaga, lihat nanti kalau mau tumpang tangan izin juga. Terus saya bilang roh jahat yang membuat orang ini tidak sadar, saya perintahkan saat ini keluar. Sekarang aku perintahkan semua saraf bekerja normal. Roh yang dari Tuhan kembali bekerja dengan sempurna. Hiduplah, bangunlah. Wah, dia bergerak dia. Saat itu juga. Saat itu Waduh, wow. bergerak. Istrinya histeris tuh. Wow. Histeris. Papa hidup. Dia bilang gitu. Waduh. Ya saya sih biasa aja. Iya. Ya karena Tuhan. Iya. Kalau nggak terjadi malah saya bingung gitu. Kalau terjadi mujizat saya nggak bingung. Tapi kalau udah didoakan nggak jadi-jadi malah saya bingung. Karena Yesus berkata minta kan. Mintalah. Iya. Terus terjadi. Terus ya intinya dia akhirnya lepas itu. Infusnya. Infus Semuanya. Sembuh berarti ya. Sembuh. Wow, puji Terus Tuhan. saya mau saksikan dulu nih. Terus lanjut. Terus udah itu teman-teman di luar nih. Bilang nih pengusaha nih. Bilang sama saya. Coba Pak Ara sebelum doa janjian dulu sama keluarganya. Bikin di materai. Kalau nanti bangkit pabriknya kasih Pak Ara. saya bilang sama dia, kamu nih Biliam nih, kamu Biliam. Jual karunia untuk dapatkan duit. Saya bilang kita udah dapat dengan cuma-cuma, kita mesti bagi dengan cuma-cuma. Akhirnya dia bikin ucapan syukur. Ucapan syukur di salah satu tempat yang cukup bagus, sangat mewah. Karena orang kaya. Dia undang seluruh keluarganya yang agama lain. Ya, dia bersaksi. Wow. Ini yang luar biasa. Itu yang saya paling suka tuh gitu. Dia saksi, dia bilang sama saudaranya, lu pada lu ya, kalau lu ada apa-apa lu ya, ingat lu, uang lu gak bisa tolong. Kalau lu ada apa-apa, panggil aja Yesus nih. Wow. Bukan panggil Pak Ara ya? Enggak. Panggil Yesus nih. Yesus. Karena saya dari awalnya ngomong Yesus. Panggil Yesus nih. Gua udah mati nih tadinya. Harusnya mati. Gue hidup. Yesus. Dia bilang gitu. Wow, luar biasa ya. Wow. Jadi alat kesaksian buat Itu yang satu lain. keluarga diselamatkan. Wow. Seluruh keluarga diselamatkan. Saya lebih suka itu daripada pabrik. Luar biasa. Mantap. Saya harus ngomong iya di atas iya, tidak di atas tidak. Kita harus clear and
clean. Iya. Iya. Lagi pula kalau tanda Iya. tangan di depan kayak Iya. sama pengacara aja, Om bayar Enggak, dulu itu di depan. itu teman-teman pengusaha Menggoda biasa lah Om. mau ngeledek Oh, gitu. ngeledek. Karena dia lihat tuh bangun kan. Iya, Karena iya, dia iya. lihat bangun, coba tadi ya tanda tangan dulu gitu. Mau juk juga, mereka Iya. juga hatinya nggak begitu. Iya. Oh, Sebaliknya, bercanda ya, ya, sebaliknya. bercanda. Kalau orang itu mati, pressure-nya bagaimana? Biasanya minta sama Tuhan semua yang mau didoain supaya terima Yesus dulu. Saya usahakan. Kalau bisa Tuhan. Kalau bisa Keluarganya Tuhan. terima Dan Yesus kalaupun dulu. dia Ya. nggak sadar, biasa saya suruh ikutin doa saya. Oh, Oh, tetap, gitu. tetap. Saya percaya Orang yang koma ini Oh, masih gitu. bisa manusia dengar. manusia roh. Tetap Saya ya. terlalu percaya tuh. Tubuhnya boleh nggak sadar, tapi rohnya sadar. Saya Wow. dari dulu disiplin untuk hal itu. Oh, oke. Ya, saya bilang ikutin doa saya. Oh, gitu Tuhan ya. Yesus, Tuhan Yesus. Jadi saya nggak pernah tergopoh-gopoh. Oh, tetap Om tuntun dia untuk terima walau rohnya ya, rohnya. walaupun nggak sadar, Iya. ya kan ada yang didoain juga nggak sadar. Iya, Maksudnya betul. saya biasanya ngomong itu. Oke. Jadi Ngomong itu. artinya Om tetap melakukan Iya. apa yang memang harus dilakukan. Iya. Tujuannya karena supaya jiwanya Iya. diselamatkan dulu ya. Iya. Iya. Luar biasa Om. Ya, Iya. dan sembuh kemulian bagi Tuhan. Iya. Mati Nggak pun kemuliaan bagi Tuhan Iya. ya. Mati juga udah waktunya Tuhan. Iya. Saya bilang sama keluarga itu biasanya saya bilang, ingat ya, kalau memang waktunya Tuhan jangankan sakit. Yang sehat aja kalau memang waktunya Tuhan makan pisang keselak. Saya Iya, juga iya, bilang. iya. Tapi Betul. kalau kita nggak waktunya mati, sakit separah apapun kita akan hidup. Kena tembak aja nggak mati kok Iya, Om. iya, betul, 100%. Betul. Saya terlalu percaya penyakit nggak bisa ngambil nyawa orang percaya. Amin. Kita hanya bisa mati kalau si pemilik kita yang ngambil kita. Yang memberikan Kalau izin Tuhan untuk kita udah izinkan. selesai. Iya. Iya. Karena penyakit udah diambil Yesus di kayu salib. Iya. Iya. Kita harus tetap mengklaim, mendeklar tubuh saya bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Tidak ada Haleluya. hak dari iblis dalam hidup saya karena saya sudah dibayar lunas. Saya sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, Iya. dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Saya tetap mengklaim oleh bilu-bilunya saya sudah disembuhkan. Amin. Haleluya. Om Ara, kalau hari-hari ini pesan yang Tuhan berikan kepada Om itu, tadi kan kita udah ngobrol tuh ya, Iya. adalah tentang kembali kepada Yesus ya. Iya. Om. Itu maksudnya bagaimana? Bisa dijabarkan lebih lanjut? Karena Yesus itu tujuan utama, bukan pelengkap. Banyak kali kita cuma jadikan Yesus pelengkap. Penting ini. Ya. Iya. Kalau kita mau jujur, kadang-kadang khotbah nama Yesus sekalipun gak disebut. Wow. Iya. Mau jadi apa kita? Akhirnya follow me. Hmm. Iya. Lebih cerita Kadang-kadang tentang kita sedih. kisah hidup Iya, pendetanya yang lagi khotbah Iya. gitu ya. Kita kadang-kadang sedih. Satu pun nama Yesus tidak disebut. Wow. Kan sedih kita. Betul. Kita jual obat atau jual apa gitu. Iya, Iya, kita iya. jual apa gitu. Padahal kita representatif, perwakilan penuh dari sorga yang ada dalam dunia ini. Betul. Iya, kita mewakili kehadirannya. Namanya nggak pernah kita sebut. Jadi kita mesti mengembalikan fokus kekristenan bukan mujizat. Fokus kekristenan adalah Yesus. Amin. Ya, Yesus harus jadi fokus kita. Haleluya. Ya, kita harus meninggikan Yesus. Kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Udah waktunya kita mesti kembalikan kekristenan pada rohnya. Rohnya. Ya, pada rohnya. Pada intinya ini. Pada ya. intinya. Ya, Yesus bukan pelengkap. Jangan sampai kita jadikan Yesus pelengkap. Gak enak kalau nggak panggil nama Yesus. Cuman tambal buto ya. Iya, Iya. nggak betul. Tapi terus gini Om, Yesus yang mana gitu? Maaf, karena kadang orang cuman berhenti pada Yesus sebagai juru selamat. Yang penting aku udah diselamatkan, cukup gitu. Tapi apakah kita harus juga mengajarkan Yesus sebagai Raja yang berdaulat atas seluruh aspek Iya. kehidupan kita? Iya.
Makanya, kan? makanya karena itu mesti diajar tentang Yesus. Yesus sebagai juru selamat, sebagai kurios penguasa tunggal, satu-satunya yang harus disembah. Ya, mesti diajar tentang Yesus. Ya. Dan menurut saya, ada kalanya mesti buat khotbah seri tentang Yesus. Tentang Ya, Yesus. Tentang Yesus. Oh. Nice. Ya, Kasih karena ide Om, misalnya apa? bikin aja temanya Yesus Center. Yesus pusat. Ya. Ya, baru kita pusat keselamatan, pusat penyembahan. Ya, ya segala pusat kita mulai khotbah seri bisa kita lakukan itu, ya pusat kesembuhan. Ya. Kalau itu akhirnya Yesus ditinggikan di gereja kita. Amin. Yesus ditinggikan di dalam jemaat kita. Ya. Ya, kalau begitu, ya Yesus makin bertambah, kita makin berkurang. Sekarang kan setuju. kebanyakan maaf, 1000 kali maaf, teman-teman pelayan. Sekarang kitanya bertambah, Yesusnya makin kecil. Ya, setuju. Ya seharusnya, ya dari dulu kita tahu dia harus makin bertambah, kita harus makin berkurang. Ya, itu kita harus kembalikan kekristenan pada dudukannya yang semula. Ya, Ya. kalau itu kita lakukan, saya terlalu percaya kekristenan akan berdampak luar biasa. Karena nama itu ajaib, nama itu berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang sangat ditakuti oleh penguasa dunia ini. Iblis, roh jahat, apapun, ya dia tahu Yesus dan dia takut pada Yesus. Haleluya. Ya. Om, nama Yesus itu memang nama yang transcend atas setiap generasi. Nama yang ada kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Ini saya mau balik sedikit lagi tentang masa lalu yang dulu, kegerakan-kegerakan itu Om. Nah pada waktu, kalau Om bandingkan nih ya, tadi kan Om cerita pada waktu sampai di Biak dan bisa pulang dengan segala sesuatu ini. Nah apa yang membedakan kalau Om lihat tentang kegerakan api zaman lalu dan zaman sekarang? Dulu kita punya prinsip tidak ada instan dalam kekristenan. Tidak ada instan di dalam kekristenan. Ini yang dulu ya, tahun 80-an ini. Ya. Tidak ada instan dalam kekristenan. Jadi kita ajar kalau orang udah percaya Yesus, itu baru awal mula kehidupan kekristenan. Awal mula kehidupan kekristenan. Setelah itu apa? Perjalanan panjang. Dia perlu mengenal firman. Dia perlu dimuridkan. Dia perlu dimuridkan. Permuritan bukan slogan, tapi itu satu kehidupan. Kalau kita melayani orang, terima Yesus, kita harus bilang itu baru awal mula kehidupan kekristenan. Biasanya kita cari gereja teman. Kalau kita nggak punya gereja, kita minta dia tertanam di sana. I see. Kita yakin 100% seorang Kristen akan bertumbuh dengan baik kalau dia tertanam di dalam satu gereja. Kita nggak bicara gereja apa. Apakah hal itu masih relevan Om dengan kondisi gereja yang begitu banyak rupa-rupanya di mana-mana? Karena kita percaya bahwa gereja institusi ilahi yang Tuhan dirikan di atas dunia ini. Bahkan kita meyakini pelayanan yang benar juga mesti keluar dari dalam gereja. Dia keluar. Dulu kita memang seperti pelayanan-pelayanan kita dulu memang itu masih belum dari gereja dulunya. Ya, dari Surabaya tidak terlahir dari gereja. Karena dulu gereja tertutup sekali. Sangat-sangat tertutup. Hanya untuk kalangan sendiri gitu ya. Bahkan kita distempel hati-hati. Jadi orang-orang itu yang dari dalam keluar. Sesudah itu dia dapat api, kita suruh balik ke dalam. Karena kalau revolusi besar sekali harganya. Yang paling bagus evolusi. Jadi beradaptasi untuk berubah. Dari dalam. Jadi orang-orang yang udah di dalam kita ikut pergerakan, ya rata-rata bikin gereja akhirnya. Iya, karena memang itu yang paling bagus. Kenapa Om? Kita
percaya para church itu dipakai Tuhan, Ya. tapi institusi yang Tuhan dirikan bukan para church, tapi gereja. church, iya. Ya, tapi gereja. Nah, gereja institusi ilahi yang kita percaya, Alkitab bilang dari Sion puncak keindahan Tuhan akan tampil bersinar. Puji Tuhan. Jadi dari situ Tuhan akan menyatakan segala-galanya. Harta karunnya dia akan kerjakan melalui gerejanya karena untuk memberkati dunia. Haleluya. Ya, kita Iya. percaya itu. Puji Tuhan. Iya. Mantap, Oke. mantap, mantap, mantap. Tapi kalau kita bicara tentang kesatuan tubuh Kristus, Om, zaman dulu sama zaman sekarang beda sekali ya, Om? Iya, kalau dulu kita nggak ada sekat-sekat. Ah, Nggak ada sekat-sekat. Kalau saya ke Surabaya, kalau saya ke Semarang, kalau saya ke Bandung, nggak peduli. Dia sahabat, dia teman dari Iya. gereja manapun. Sekarang terlalu meninggikan bendera. Oh. Iya. Dan masukan atau nasihat dari Om Ara nih untuk gereja-gereja supaya kita maksudnya gini, organisasi memang penting, tetapi kadang-kadang kalau terlalu bendera yang diutamakan dan memandang orang lain sebagai hanya saingan saja, nah apa nasihatnya? Nasihat saya mulai dari para pemimpinnya. Dari kepalanya. Ya, karena ikan rusak mulai dari Mulai dari kepala. kepalanya. Iya. Jemaat semua baik. Jemaat mungkin 100%. nggak ngerti malah. Iya, iya. Semua Yang jemaat racunin semua baik. gembalanya nih mungkin. Iya, yang mempolitisasi. Iya. Yang mempolitisasi itu Politik para gereja. pemimpin tuh. Ya, jadi saya tidak bilang para pemimpin perlu bertobat, tidak. Tapi mulailah kita melihat kebutuhan yang sedang terjadi. Mau kita bawa kemana umat Tuhan. Karena kesatuan adalah modal. Bahkan Kesatuan modal adalah yang modal. tidak terhingga. Dengan tangan banyak kita bisa mengerjakan banyak hal. Udah terbukti kita udah sekuat tenaga, tetap aja dunia sedang di persimpangan jalan. Iya. Ya, kalau kita lihat kebenaran ini, kenapa tidak kita rapatkan barisan? iya. Ya, tidak harus jadi satu nama. Saya tidak percaya itu. Saya percaya kesatuan yang Tuhan inginkan tuh kesatuan jeruk. Kesatuan jeruk. Bukan kesatuan mangga. Gimana, Om? Nggak ngerti. Iya, kesatuan mangga kan mangga satu, bijinya Satu biji. satu. Oh, satu biji. Iya. Ya. Oh, kalau Saya jeruk tidak pas. percaya dilebur semuanya jadi satu Oke. satu mangga. Saya percaya satu jeruk. Di dalamnya ada Terdiri dari sekat. oke. Dan Banyak bersatu. bagian Iya, dan diikat bersatu. dalam kasih Kristus. Mantap. Oke, bijinya Saya pun percaya banyak itu. kalau jeruk ya. Dan itu mesti dimulai dari pemimpinnya. Berjiwa besar. Berjiwa besar. Dulu jarang istilah mencuri domba. Sekarang itu sudah kemana-mana tuh Ya, istilah. sekarang harusnya lebih dewasa. Kita harus berani. Gembala bilang, kalau kamu udah punya gereja, kamu udah diberkati di sini, pulanglah ke gerejamu, jadi berkat di gerejamu. Wah, itu hati besar banget itu. Ya, Iya, iya. karena api akan memperanakan api. Iya, puji Tuhan. Ya, kan kita nggak mungkin intervensi ke gereja itu. Tapi jemaat yang sudah mengalami pembaruan, kalau dia pulang, dia bisa jadi berkat di situ, itu Betul. jauh lebih baik. Dan istilahnya mengembangkan apa yang menjadi apinya Tuhan yang Iya, ditangkap di gereja iya. ini untuk dibawa ke gereja yang lama. Dulu, ya, Oh, maaf, Om. Boleh diceritakan nggak maksudnya dari pengalaman Om sendiri dulu mengembalakan gereja juga? iya, pernah mengembalakan gereja. Kita perintisan dulu ya, Iya. perintisan karena kita merintis. Kita nggak pernah mengambil gereja untuk dinaungi. Kita nggak pernah ngambil gereja untuk dinaungi. Semua gereja kita Perintisan itu dari awal. perintisan dari awal. Jadi kita tetap berteman sama semua. Karena kita Ada contoh kasus maksudnya Om yang merintis tapi Om juga kasih ke orang untuk digembalakan seperti itu? oh iya, biasanya kita begitu. Kalau kita rasa kita contoh yang paling sederhana, kalau kita merintis jemaat, dulu kita merintis di Medan, kita datang dulu ke Pendeta Wakari, kita bilang, Pak, kita mau buka gereja di sini.
Pak Wakari bilang jangan ambil gereja kita ya. Yes, gitu. Oh, jadi kula nuwun dulu. Iya Om. dong. Ini etika nih berarti yang Etika. dipakai ya. 100% yang ngomong di sini ada Tuhan. Kita bukan mau cerita kosong. Iya. Ya, Tuhan ada di sini, kita datang. Jadi nggak ngambil jemaat Iya, orang karena gitu dia ya. orang kuat di Medan kan, kita hormati. Ya, kita bilang permisi ya, kita mau buka gitu. Dia bilang awas loh kalau ambil gereja kita 100% nggak ambil. Kalau ada kita pulangin. Kita bilang, iya dong. Jadi itu lebih memastikan orang-orang yang nantinya yang bergereja adalah orang-orang yang lahir baru atau memang Iya. bagaimana dengan konsep ini Sudah naik kelas ke dimensi baru. Apakah itu boleh? Begini, nanti kalau dia harus pindah, dia izin gembalanya. Oh, jadi kalau pindah pun itu direstui sama Direstui. gembalanya. Oke. Jadi tidak boleh kalau istilahnya malah musuhin gereja lama, Nggak bisa. diam-diaman, Nggak bisa. di jalan ketemu melengos, Disihir dalam nama Yesus gitu. nggak kelihatan saya gitu. Enggak, kita minta kamu kalau boleh, apalagi kelas pemimpin ya, Oh pemimpinnya harus kelas- ngomong, kamu mau pindah ke sini minta izin dulu. izin. Izin ya, gitu. Karena kalau bukan kita yang memulai, ya siapa lagi? Siapa lagi? Ya, jadi kita mesti membangunnya. Baik. Kita baik. mesti memulai bersih rohnya. Kita Luar mesti biasa. menjaga rohnya bersih. Karena kalau jeruknya nggak busuk, ikannya nggak busuk, Iya. maka dimakan pun enak. Iya. Terus Om setelah merintis di Medan sudah jadi Oh, gereja. Rintis di Medan, gerejanya besar. Kita taruh orang. Satu bapak kita ambil memang dari Bandung. Udah rintis, kita tetapin dia di sana. Oh, jadi bukan Om sendiri yang Bukan, menggembalakan. bukan. Setelah Kita- itu Om kemana? Kita ke Jakarta, saya ada memang pelayanan di Jakarta gereja. Waktu itu udah waktu saya rasa cukup, saya serahkan juga ke yang lain. Waktu rasa cukup itu maksudnya bagaimana Om? Rasa cukup karena usia bertambah. Usia bertambah kita pikir waktunya memberkati gereja-gereja lain tubuh Kristus gitu. Oh. Umur berapa Om Iya. serain? Kira-kira 10 tahun lalu lah. 25 waktu itu ya sekitar 10-15 tahun lah itu Masih 50-an. lebih. 50 Ya lebih. gitu serahin supaya bisa, kalau enggak saya kan kalau kita udah mengembalakan kita mesti bertanggung jawab Iya, buat harus domba ada itu. di situ terus. Harus ada di situ. Setiap minggunya. Kan nggak iya. boleh kalau enggak saya suruh ya banyak ya kita tahulah apa yang masuk di situ nanti. Kita salah. Kita mesti Supaya pengajarannya tidak ya, simpang siur kita dari salah. pembicara yang Kita berbeda-beda. Iya. serahin tentunya ke gereja lokal induknya. Gereja lokal induk menempatkan orang. Ya kita boleh usul siapapun. Padahal waktu itu masih terbilang cukup muda loh, 50-an ya Om. Iya, tapi memang saya darahnya darah merah gitu. Kita semua bukannya darah merah, Om. Maksudnya gimana? Kita maksudnya memang dari awalnya penginjil. Oh. Nah, jadi kita suka pakai istilah ini cuma istilah-istilah. Iya. Macan nggak boleh dijadiin kucing gitu. Oh. I see. Jadi tetap harus keluar Iya, gitu macan ya Om. dijadiin kucing, nanti aumannya tetap buat orang takut di dalam gitu. Oh, iya. Tapi bagaimana dengan gembala-gembala yang mempertahankan sampai hari terakhirnya, sudah tua pun dia tidak mau menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada generasi berikutnya, itu bagaimana Om? Seharusnya diserahkan karena gereja milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita bukan pemilik, kita pengelola. Yes. Kita pengelola sampai kapanpun manusia tidak pernah jadi pemilik. Sejak manusia diciptakan Tuhan, sejak saat itu kita nggak pernah jadi pemilik, kita jadi pengelola. Iya. Pemiliknya Tuhan. Iya. Kita pengelola. Jadi sebenarnya pengelola enak. Ya, pengelola itu enak. Tapi waktu kita pengelola, kita mau jadi pemilik, di situ timbul banyak masalah. Ya, kadang-kadang masalah yang terjadi dalam pelayanan seringkali terapi kejut dari Tuhan supaya kita kembali pada panggilan kita.
Terapi kejutnya kayak apa, Om? dikagetin sama Tuhan tuh, dibuat masalah sama Tuhan supaya kita ngerti panggilan kita. Iya. Iya. Kita Supaya percaya. tetap stay pada callingnya. Iya. Betul. Jadi Tuhan kan baik. Cuma kalau nggak bisa nangkep itu yang lembut, Tuhan kasih yang agak keras. Dikasih kejutnya yang lebih Waduh. kaget. Misalnya apa tuh? Iya, terapi kejut. Iya, dikasih kakinya sakit lah. Dikasih kupingnya sakit lah. Tapi seharusnya nggak perlu begitulah. Iya. Ya. Karena Tuhan mengasihi Ya, setiap daripada seharusnya pekerja-pekerjanya. Ya. yang bertelinga dalam mendengar apa yang Roh katakan kepadanya. Saya terlalu yakin Tuhan suka berbicara. Dan saya percaya Tuhan sampai sekarang bisa berbicara. Amin. Cuma seringkali hati nurani kita tumpul. Kenapa tumpul? Terlalu banyak sampah, terlalu banyak debu, terlalu banyak keinginan, ya, yang menutupinya. Ya, kita sendiri yang seharusnya membuangnya. Kalau tidak Tuhan yang paksa kita untuk membuangnya. Betul sekali. Nah, kalau dipaksa itu nggak enak ya, Om. Iya. Kalau menurut Om Ara, umur berapa seharusnya seorang gembala senior itu berbesar hati untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada generasi berikutnya? Ya, seharusnya dari awal mesti dipersiapkan dulu. Sejak dia jadi pendeta, dia mesti melakukan leadership. Ya. Supaya tidak ada kesenjangan. Ya. Estafetnya tidak mempengaruhi apapun. Jadi dia mesti bawa sering kemana, dia mesti selalu. Jadi leadership tuh selalu harus jadi gaya hidup. Ya, jadi sejak pendeta ditetapkan jadi pendeta, dia harus lakukan leadership supaya nanti ada estafet yang tidak mengejutkan. Jadi dia harus tahu dia tidak selamanya di situ. Ya. Ya, Umur itu. berapa kira-kira Om? Umurnya menurut saya yang praktis sebenarnya ya di bawah 60 lah. Di bawah 60. Sekitar 60 atau plus minus 60 ya, tahun. 55 lah. 55 sampai 60 tahun. Ya, di bawah. Jadi di bawah itu sudah sadar untuk. Ya. Tapi kan nanti mereka bilang tapi dalam Alkitab nggak ada istilah pensiun. Oh, kan nggak pensiun. Bukan pensiun ya. Tidak tapi pensiun, apa? tidak pensiun. Transisi tetap pengembalaan. melayani. Tetap melayani, Ya, cuma tetap tidak melayani. mengembalakan. Ya, kadang-kadang penghambat kemajuan gereja bukan iblis, tapi diri kita, pendetanya yang menghambat. Gembalanya itu malah. Ya, Tolong diulang, Om. Kadang-kadang gereja itu penghambat kemajuannya bukan iblis, tapi pendetanya yang jadi penghambat. Modelnya udah nggak relevan gitu. Baik. Modelnya udah nggak relevan gitu. Iya, dia masih paksakan modelnya dia. Yang Ya. dari zaman dulu itu. Iya, dia Baik. paksakan gitu. Ya, jadi bukan nggak boleh, jadikan aja dia pendeta senior atau founder, pendeta pendiri. Tapi kasih operasionalnya kepada Yang lebih muda. yang lebih muda. Dia tetap, menjalankan. ya, tapi Lebih- juga yang muda-muda maaf 1000 kali maaf nih, nggak boleh kurang ajar. Iya, setuju, Om. Iya dong, Iya. nggak bisa. Kita ada karena ada jasa orang lain. Iya, betul. Iya, betul. Ya, dalam hidup kita ada banyak jasa orang. Iya. Ini yang muda-muda kadang-kadang nih, maaf nih teman-teman, adik-adik Iya. yang muda-muda kadang-kadang maaf nih, sombongnya luar biasa gitu. Dia kira dia lahir dari pohon pisang gitu. Iya, padahal dia ada sekarang bisa khotbah karena niru orang. Iya. Oh. Iya, karena Karena belajar di dimuridkan. sekolah, karena Iya. dimuridkan. Iya. Mesti belajar hormat. Saya belajar menghormati orang-orang yang punya jasa dalam hidup saya. Saya selalu menghormati. Betul, Iya. penting Saya ya. menghormati, bahkan keluarganya saya hormatin. Nggak Setuju, ada yang sepakat, patut Om. kita banggakan kecuali nama Yesus. Amin. Ya, Nama nggak di atas ada, segala nggak nama. ada. Betul. Saya menyembuhkan orang. Bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah terakhir. Bisa nggak terus setia sampai akhir? Mujizat, ya mujizat memang harus terjadi. Ya, siapa juga bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi janjinya. Itu kan janji Betul, Tuhan. betul. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Iya.
Kalau terjadi mujizat dalam pelayanan kita, ya hidung nggak perlu jadi mata, nggak perlu gini naik gitu. Betul. Ya harus tetap harus tetap injek bumi gitu. Ya, setuju. Ya, Ya. jadi Baik, Om. maksudnya harus tetap rendah hati. Kerendahan hati. Ya. Karena kita dilihat orang, kita ditonton orang. Iya. Jadi kita harus sadar hidup kita harus melakukan proses belajar mengajar. Yesus tuh dalam Belajar segala hal mengajar. dia melakukan proses belajar mengajar. Satu kali Yesus pergi ke bait Allah, dia nggak boleh masuk kecuali bayar bea. Iya. 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 Pertanyaannya, Yesus bayar nggak? Bayar. Bayar. Dia Yang suruh Petrus Petrus mancing tangkap ikan. ikan. Iya. Yang saya suka, Yesus bilang, ya, bayarlah untuk kamu dan untukku juga. Iya. Iya, bisa nggak Yesus gratis? Bisa. Bisa, sangat bisa, powerful. Tapi nggak pernah menyalahgunakan kekuasaannya. Iya. Ya, Setuju. dia firman, dia menetipkan dirinya. Dia diawasi oleh firman itu. Wow, Ada ya. tertib hidup. Supaya nggak gagah- ada celah ya, nggak Om ada ya. gagah-gagahan. Iya. Padahal Yesus waktu itu secara manusia masih iya. muda juga ya. Iya. Masih berumur 30 tahun ya. Apa sulitnya Yesus bilang begini? Iya, bener nih, saya mesti bayar. Ya, kalau Yesus bilang, udah ya, kalau kamu minta terus, Yesus bilang gini, gitu. Pasti itu orang tidur 7 hari 7 malam. Iya, betul. Powerful. Iya, tapi Yesus Iya. tidak melakukan Tidak itu lakukan ya. itu. Karena Karena dia juga- Yesus bukan tukang sihir. Iya, dan Yesus Tuhan. dan dia harus sempurna kan, tidak Iya. ada dosa, tidak ada celah yang Dia firman yang tidak jadi ada noda manusia. sama sekali. Iya. Iya. Dia diawasi oleh firman itu. Dia Amazing. firman. Banyak orang bilang, ya Yesus kenapa cuma beberapa kali melakukan mujizat, contoh air berubah menjadi anggur cuma Iya, cuma sekali. sekali. Kenapa nggak tiap hari? Dengar, nanti pedagang anggur bisa berontak demo tiap hari, demo. Betul. Oke. Karena Tuhan yang suruh, yang bekerja, yang tidak bekerja tidak boleh makan. Betul. Iya, Jadi Yesus dia tidak bisa- nyalain aturan surga. Iya, Betul. dia diawasi oleh firman itu. Keren, Wow. keren. Om, terima Terima kasih kasih. banyak Om. Kami sangat diberkati sekali. Sering-sering Iya. datang Om, kami bisa Nanti lain belajar waktu lebih. akan ada part 2-nya nanti, bagian kedua. Maaf Terima kalau kasih. ada kekurangan. Tidak ada Om, Tidak, sangat tidak. diberkati sekali. Ya, Terima puji Tuhan. kasih. Yuk, silakan Dan. Ya, pemirsa, ada doa yang sudah terjawab. Saya akan bacakan buat pemirsa sekalian. Shalom, bulan Januari kemarin, saya minta dukungan doa untuk ayah saya yang sedang dalam kondisi sakit. Dan puji Tuhan, sekarang kondisi ayah saya sudah sehat, Puji Tuhan. pulih, dan sudah dapat beraktivitas normal, walaupun masih dalam tahap pemulihan atau pengontrolan berkala. Semua hanya karena kuasa mujizat, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk membawa ayah saya dalam renungan doa. God bless Puji you Tuhan. too. Amin. Kami berdoa pemulihan ayah Anda total sampai pulih seperti sedia kala. Dan kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, silakan menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Dari omongan perbincangan dengan Pendeta Aras Yahaan ini banyak hal yang membukakan pikiran kita dan mengembalikan kita kepada aras yang benar nih ya. Jadi nama Om Ara dan Aras nih. Dalam Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 11, firman Tuhan ngomong gini nih, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kemudian itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya rasa ayatnya sudah cukup jelas, saya tidak akan berlama-lama. Menunjukkan bahwa apapun yang menjadi kondisi saudara, tinggikan dulu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi dalam kehidupan kita pergumulan pasti ada kok. Apakah masalah kesehatan, sukacita, dukacita, tidak punya damai sejahtera, kekurangan uang, bangkrut, kematian, apapun juga. Ya, bahkan sakit. Tetapi dalam hal segala sesuatu itu, mari kalaupun kita berduka, setelah berduka ya sudah selesai.
Setelah itu kita kembali meninggikan nama Yesus. Karena apa? Dari tadi apa yang tadi dibicarakan, coba diputar ulang. Mungkin ada hal-hal yang menarik yang mungkin bisa jadi highlight. Dan bahkan kalau Anda mau bisa cut, bisa upload, silakan gitu. Jadi ini akan menjadi berkat. Supaya ada banyak orang-orang yang akan belum mengenal Yesus melalui apa yang Anda lakukan. Ingat, hidup kita adalah suatu ibadah. Berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan dan nama Yesus menjadi nama di atas segala nama. Karena nama Yesus satu-satunya nama di atas kolong langit ini yang olehnya setiap kita yang percaya, olehnya kita diselamatkan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk episode ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah bersedia untuk membeberkan satu rencana ilahi dan bahkan Tuhan rahasia-rahasia yang Engkau taruh Tuhan dalam firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, berkati hidupnya, istri, anak-anaknya, apa yang menjadi pergumulan hatinya. Biarlah Engkau yang melihat dan Tuhan Engkau yang akan mengenapi seluruh janji dan rencana pada kehidupannya. Berkati setiap daripada pemirsa Good News Program. Kami percaya selama kami meninggikan nama-Mu, Tuhan, nama-Mu itu patut ditinggikan. Dan Tuhan, Engkau akan memberkati setiap daripada anak-anak-Mu. Terimalah berkat ini pemirsa sekalian, berkat di dalam nama Bapa, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan juga melalui Roh Kudus-Nya yang menyertai kita sampai akhir daripada kesudahan. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan. Amin. Puji Tuhan. Yuk. Puji Tuhan pemirsa, kalau Anda diberkati bagikan ulang ya, Yes. supaya lebih banyak orang bisa belajar bersama-sama dengan kita melalui episode hari ini. Kita akan berjumpa lagi di episode Good News yang akan datang. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Penderitaan merupakan salah satu cara Tuhan melatih iman dan pengharapan kita kepadanya. Dia seringkali bawa kita menghadapi masalah supaya kita Siap untuk yang punya kedepannya. otot-otot Oh. iman.